Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita semua kesehatan pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan sederhana ini dalam acara kami sebagai calon guru penggerak akan mengimplementasikan tentang pembelajaran yang telah kami dapatkan. Salawat berengkai salam tak lupa-lupa semoga kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masa kebodohan ke masa yang berilmu pengetahuan, dari masa jahiliyah ke masa Islamiyah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Teman-teman sejawat, pada hari ini kita berkumpul di ruangan yang sederhana ini guna saya bersama rekan saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang telah kami dapatkan, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelum kami memulai acara tersebut, di sini akan dibuka dulu oleh kepala sekolah yang pada hari ini diwakili oleh guru senior. Kepada Ibu Tutur kami persilahkan untuk membuka acara ini. Kepada Ibu Tutur kami persilahkan tempat dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa pula kita mengucapkan selawat beriring salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti saat sekarang yang kita rasakan ini. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih untuk hadirnya di ruangan ini, yaitu guna untuk berkumpul dengan tujuan berbagi pengalaman yang telah didapat oleh rekan kita, yaitu Ibu Fitri dan Bu Lisa, yaitu yang telah menjalankan pendidikan guru penggerak yang pada modul telah diselesaikan, yaitu 1.4 tentang budaya positif. Maka tidak memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian di seminisasi budaya positif oleh Ibu Arlisa Yuni dan Ibu Fitrian. Semoga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kita untuk masa depan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk guru senior yang telah membuka acara ini. Ya. Diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif akan dimulai dari saya sendiri. Di sini kami berkolaborasi, saya Arlisa Yuni bersama rekan saya yaitu Ibu Fitria Nafiatul Rahmah. Nah, untuk pembuka itu dimulai dari saya sendiri. Di sini ada konsep inti. Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi
kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi, dalam budaya positif, 8 konsep inti tersebutlah yang akan kita bahas pada hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau dahulu kita memaksa murid, namun dalam pembelajaran paradigma baru kita belajar untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi di sini tidak kita memaksa, kamu harus bisa, kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Tetapi kita sebagai guru memfasilitasi murid. Murid itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan untuk memfasilitasinya. Pembelajaran dengan paradigma baru untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, pembelajaran positif atau budaya positif ini dapat kita bangun apabila lingkungan sekolahnya aman, positif, nyaman, sehingga membuat murid mampu berpikir dan bertanggung jawab serta mencipta dengan merdeka. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lainnya. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, pasti Bapak dan Ibu kita semua telah melakukan budaya positif ini di sekolah kita. Namun kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan adalah budaya positif. Di sini, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadikan keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta,
sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi budaya positif, di sini ada disiplin positif. Semua itu satu kesatuan yang berkaitan. Nah, disiplin positif itu sendiri adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa kira-kira Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Rajin, ya, apalagi? Datang tepat waktu. Jadi yang terbayang di benak kita bahwa disiplin itu rajin, mentaati perintah atau aturan yang ada di sekolah, tepat waktu datang ke sekolah, ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Apabila anak tidak disiplin tadi, datang tidak tepat waktu, dihukum lari keliling lapangan 100 kali, ya. Apabila anak tidak mengerjakan PR, suruh mencatat 1 buku. Ya, seperti itulah yang selama ini kita pahami, bahwa disiplin itu mentaati peraturan, yang melanggar dapat hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika murid-murid kita, mungkin dulu saya sebelum pendidikan juga melakukan hal yang sama seperti Bapak Ibu. Anak terlambat datang, saya menghukumnya. Namun di sini kami mendapatkan ilmu baru di pendidikan calon guru penggerak, bahwa ketika anak tidak disiplin, melanggar hukuman atau aturan yang telah sekolah berikan, di sini kita tidak dibenarkan, sama seperti yang telah kami pahami, tidak dibenarkan atau hukuman itu tidak perlu. Tetapi bagaimana caranya kita mendekati si anak, bertanya mengapa, kenapa mereka bisa melakukan pelanggaran tersebut. Nah, di situ dikaitkanlah dengan disiplin positif. Jadi kita sebagai guru ini merangkul anak, memfasilitasi anak. Jadi kita mendekati anak tersebut, menanya mengapa, kenapa, sehingga kita bertanya sesuai tidak kesalahan tersebut itu dengan peraturan yang telah kita buat. Nah, jika mereka menyadari kesalahannya, bagaimana caranya di kemudian hari mereka tidak mengulanginya lagi. Nah, ketika anak sudah kita rangkul, sudah kita dekati, tidak perlu adanya hukuman, anak tersebut akan berubah. Motivasi perilaku manusia, disiplin positif. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwanya, noramu lepasi pamreh, nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham
mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia adalah alasan yang mendasari sikap dan perilaku manusia. Ia negaskan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, menurut siapa tadi itu? Diane Gosset, bahwa ada 3 motivasi yang berperilaku manusia. Yang pertama itu mereka hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi yang kedua. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kalau yang tadi hanya menghindari hukuman, yang kedua mereka melakukan kedisiplinan itu tujuannya untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kita nih Bapak Ibu datang tepat waktu biar dapat penilaian bagus dari atasan gitu ya, biar kinerjanya bagus gitu. Nah, berikutnya ada yang ketiga, ke bawah lagi. Yang ketiga itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas dan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk yang pertama adanya hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini sering kita lakukan, termasuk saya sebelum dulu mengikuti pendidikan guru penggerak, bahwa ketika anak salah langsung kita hukum. Nah, hukuman itu bersifat searah, itu hanya berasal dari kita, tidak ada kesepakatan antara kita dan siswa tersebut. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau hukuman tadi hanya berasal dari kita, konsekuensi itu sudah berasal dari kita dan murid. Kita menyepakati bahwa misalnya datang ke sekolah jam 7.00 sudah sampai ke sekolah. Apabila anak-anak melanggar, apa konsekuensinya? Nah, anak-anak akan menjawab. Pendapat anak satu dengan yang lain pasti berbeda. Nah, jadi kita musyawarahkan, kita rembukan. Jadi terjadilah komunikasi dua arah untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang apabila dilanggar, maka anak tersebut menerima konsekuensinya. Berikutnya,
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini masih pendapat dari Gossen di bukunya tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat Selsom Gossen pada tahun 1996. Nah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Yang terakhir tadi ada restitusi. Restitusi ini bagaimana kita menciptakan pada murid apabila melakukan kesalahan, murid tersebut bisa memperbaiki, menginginkan diri mereka ingin menjadi apa ke depannya, ingin menjadi orang seperti apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya ada posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seorang penghukum menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh misalnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hasil dari kontrol penghukum memungkinkan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, dia akan menggores kendaraan tersebut. Ini akibat dari terjadinya hukuman. Yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Seorang pembuat rasa bersalah akan bicara dengan nada tenang, cenderung lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan cenderung membuat murid menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi tersebut di dalam dirinya. Nah, jadi kita ingin menjadi guru seperti apa? Guru penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman. Nah, dalam posisi teman ini, guru akan berbicara dengan nada ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga agar suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun, karena ini adalah dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Sehingga bisa jadi, di lain kesempatan murid hanya berlaku baik pada orang-orang tertentu saja. Murid juga tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, yang keempat ada posisi pemantau. Ini posisi kita ya Bapak Ibu guru, bahwa kita sebaiknya menjadi guru yang memposisikan diri sebagai apa? Ya, yang keempat itu ada posisi pemantau, yaitu mengandalkan data atau penghitungan untuk mengontrol murid. Guru hanya mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau atau menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau akan menciptakan identitas diri positif atau berhasil. Namun, guru harus selalu memantau akan sanksi yang sudah diberikan. Dampaknya murid akan senantiasa menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Hal ini juga membuat murid yang tidak sepenuhnya mandiri. Yang
kelima ada posisi manajer, posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid bisa merefleksi atas tindakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan yang bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Suara para kontrol manajer ini netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Akan tetapi tercipta identitas berhasil atau positif. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol yang sangat dianjurkan, yaitu posisi manajer. Yang kelima tadi ya Bu. Nah, jadi di situ kita memposisikan diri kita itu berbicara tidak dengan nada yang tinggi, tidak juga terlalu lembut. Dari keempat posisi tadi, hanya posisi manajer yang tidak memiliki keunggulan dan kelemahan. Jadi posisi manajer ini yang sangat dianjurkan untuk kita sebagai guru. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dengan memahami atau mengetahui 5 kebutuhan manusia ini, kita bisa menjadi guru yang memfasilitasi murid kita dengan sangat baik. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu merupakan komponen yang penting yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Manusia dapat mencapai kesejahteraan dan kepuasan hidup yang optimal apabila kebutuhannya telah terpenuhi. Oleh karenanya, faktor kebutuhan seringkali menjadi alasan utama bagi individu untuk melakukan berbagai kegiatan maupun usaha. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival needs adalah kebutuhan yang mempengaruhi nyawa seseorang. Misalnya, kebutuhan bertahan hidup adalah makanan, minuman, rumah, pendidikan, hingga rasa aman. Nah, ini bisa kita ciptakan Bapak Ibu. Ketika anak murid kita datang ke sekolah belum makan, datang dengan perut yang lapar, kira-kira apa bisa mereka belajar dengan nyaman? Tidak. Ya, jadi kita berbicara di depan, dia sibuk memegang perut. Nah, jadi kita sebagai guru ini harus tahu kenapa dia seperti itu. Jadi ternyata dia belum makan. Jadi makan ini masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita mendekati siswa kita, memahami apa kebutuhan yang belum mereka dapatkan. Ternyata makan. Ya Bapak Ibu, jadi kenapa nak? Kita dekati, kita tanya. Ketika perut kosong, tidak mungkin anak murid kita bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Berikutnya ada kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang. Nah, siswa kita butuh loh ini. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Anak yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian cukup akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mandiri. Sebaliknya, anak yang tidak mendapat kasih sayang dan selalu diabaikan cenderung mempunyai sifat rendah diri atau pembangkang. Tak hanya soal kasih sayang, kebutuhan ini juga mencakup keinginan untuk diterima dan tetap terhubung dengan orang lain di kelompoknya. Nah, anak yang mungkin kebutuhan kasih sayangnya tidak sempurna didapat di rumah, itu akan mencari kasih sayang di sekolah. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kadang bahasa gaul sekarang caper dengan gurunya.
lewat-lewat ibu-ibu, biar apa? Mungkin mereka ingin ditanya, bagaimana keadaan Muna hari ini? Mereka ingin diterima, mereka ingin disayang, karena hal tersebut tidak mereka dapat di rumah. Nah, jadi begitulah pentingnya kita memahami kebutuhan dasar anak-anak kita ini. Berikutnya yang ketiga ada kebutuhan. Oh baiklah, untuk sesi berikutnya akan disambung oleh rekan sejawat kita Ibu Fitria Nafiatul Rahmah. Kepada Ibu Fitria saya persilakan. Hanya ini penyampaian dari saya, lebih dan kurang semoga menambah pemahaman untuk Bapak dan Ibu guru pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Alisa ini yang sudah memaparkan mengenai dari motivasi dasar, budaya positif, disiplin positif. Dan kini saya akan melanjutkan tentang 5 kebutuhan dasar yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan, penguasaan. Kebutuhan akan pengakuan berhubungan dengan self-esteem atau harga diri. Misalnya keinginan untuk mencapai sesuatu, keinginan yang berkompeten dan menjadi terampil. Anak-anak dan remaja memiliki keinginan besar untuk diakui. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka akan rentan terjerumus pada perilaku negatif seperti tawuran atau bully. Nah, anak-anak ini, mereka ini butuh pengakuan dari kita ya. Jadi butuh agar mereka itu tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif seperti bully-bulian itu tadi yang biasa terjadi, seperti tawuran. Nah, kita itu harus mengakui. Mereka ingin diakui kalau mereka itu ada, disayang seperti tadi. Nah, selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan, freedom needs, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup sendiri. Anak-anak itu mampu mengendalikan hidup sendiri dan dia ingin bebas. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi sangat aktif, senang mencoba. Dia ingin bebas mencoba hal-hal yang baru. Kemudian kebutuhan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini berkaitan dengan aktivitas yang menghibur, yang menyenangkan. Nah, dia anak-anak ya identiknya dengan bermain, menghibur diri sendiri, menghibur teman. Dia akan lebih senang dengan hal-hal yang menyenangkan itu tadi. Di sekolah, pemenuhan kebutuhan akan kesenangan dapat dilakukan dengan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya kita di dalam kelas ini, anak-anak lebih bosan dengan mendengarkan kita berceramah ya kan, dengan tugas. Jadi kita sebagai guru ini lebih ke membuat anak-anak senang. Dengan cara apa? Kita buat permainan, ice breaking, bernyanyi agar hati mereka lebih senang. Kemudian kesimpulan dari ini, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, biar mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif. Mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademiknya, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti secara fisik. Nah, ini tadi jika mereka tidak mendapatkan kebutuhannya, mereka akan bisa melakukan hal-hal yang negatif, menyakiti teman, melakukan hal-hal yang negatif seperti membuli temannya, mengolok-olok seperti itu ya. Selanjutnya sebagai guru kita dapat melibatkan anak murid dalam berbagai kegiatan, memberi peluang murid untuk membuat pencapaian yang berarti. Seseorang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan
kita sebagai guru bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan kedekatan dengan anak yang seperti ini tadi ya, yang lebih suka menyendiri. Kita membuat pendekatan khusus ke anak seperti itu. Kemudian konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa, tidak hanya untuk anak ya. Jadi ini bisa berlaku juga untuk kita sebagai orang dewasa dalam setting sekolah. Adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah kita. Dapatkah kita memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang memang kita butuhkan? Nah, kemudian menurut Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan mengenai restitusi. Restitusi adalah sebuah penanganan, sebuah penyelesaian masalah. Nah, kita di sini menyelesaikan masalah kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Nah, yang pertama tadi untuk segitiga restitusi yaitu kita menstabilkan ke identitas. Kita lihat permasalahannya. Kemudian kita validasi dengan tindakan yang salah. Maksudnya kita validasi tindakan yang salah. Kita bicarakan dengan anak bahwasanya kita ini juga pernah melakukan sebuah kesalahan seperti yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga itu barulah kita menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah pernah kita buat bersama. Nah, segitiga restitusi. Restitusi itu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keseluruh kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Grayson 2004, segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, restitusi, segitiga restitusi ini memudahkan ke guru ya. Jadi itu tadi tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki kebiasaan, memiliki alasan. Jadi anak-anak itu melakukan tindakan yang salah pasti dia memiliki sebuah alasan. Misalnya dia datang terlambat, pastinya dia memiliki alasannya. Tidak mungkin dia senang terlambat tanpa sebabnya. Kita cari tahu dulu alasannya apa, kita tanyakan. Lalu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kita semua memiliki motivasi internal yang mana di dalam kelas itu sudah memiliki sebuah kesepakatan dan keyakinan yang telah dibuat bersama. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak.
menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, karena dia mengalami kegagalan, jadi dia mencari-cari membuat sebuah kesalahan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun berbenturan kalau kita mengkritik dan kita akan tetap menuntutnya. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak ya, dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu sebuah validasi tindakan yang salah tadi. Jadi contoh-contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah ada: berbuat salah itu tidak apa-apa ya nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak dan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya. Sebelum kita mengenal teori kontrol ini, dulunya kita selalu menghukum. Apapun kesalahan anak, hukumannya yang misalnya terlambat tadi kita menghukumnya. Mengutip sampah nak ya, terlambat. Enggak, kita tanya kenapa dia terlambat. Tapi langsung kita kutip sampah ya nak, lari keliling lapangan ya 5 kali. Itu sebelum kita mengenal posisi kontrol ini ya. Nah, setelah kita mengenal posisi kontrol ini, maka ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi, bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka telah memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun apabila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu tadi. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Yang penting buatmu, kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, harus memperhatikan sikap, harus menambahkan sikap yang baru. Teori kontrol menyediakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Apa kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan pada sebuah tindakan. Restitusi juga menguatkan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi
Dari tadi kita sudah di restitusi tadi sudah menjelaskan, menanyakan keyakinan kelas. Apakah penting kita menerapkan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, apakah penting? Nah, keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, hal yang disepakati bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas di sekolah. Tujuan dari keyakinan kelas tujuan kita membuat keyakinan kelas yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama, dan menumbuhkan komunikasi efektif antar murid dengan guru untuk menumbuhkan ini tadi kebersamaannya. Jadi kita guru tidak hanya membuat keyakinan itu tidak hanya dari diri kita, dari guru, tapi juga dari murid bersama-sama. Misalnya, jika kita datang terlambat, apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Misalnya anak-anak membuat tulisan perharian dari 1 sampai 10. Nah, itu dari anak-anak sendiri, bukan kita yang memberikan konsekuensi. Datangnya dari anak, pokoknya konsekuensi itu ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifatnya itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas berupa keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Terlebihnya anak-anak kita yang berada di lingkungan SD ya. Tidak perlu kita membuat keyakinan kelas aturan kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu yang panjang-panjang sekali. Cukuplah yang singkat-singkat saja yang bisa dipahami oleh mereka. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu kita bertanya kepada siswa tentang bentuk kelas impian mereka. Seperti apa kelas yang kita impikan? Bagaimana cara mewujudkan impian tersebut? Memberikan sepenuhnya keyakinan kelas kepada siswa. Misalnya ingin kelas yang bersih, nyaman, dan aman. Bagaimana caranya? Kita usahakan kelas itu bersih, aman, dan nyaman. Berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ini contoh dari kesepakatan kelas. Yang pertama ada datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, budayakan membaca, menjaga ketertiban kelas, tidak saling membuli, saling menghargai dan menghormati. Nah, baiklah, dari pemaparan kami mengenai budaya positif ini, Bapak dan Ibu
kelas ibu-ibu semuanya nih ada kendala atau tidak mengenai budaya positif? Ibu Rastini ingin bertanya, silakan Ibu Rastini untuk maju ke depan. Terima kasih ya kepada Ibu Fitria Nafiatur Rohmah yang memberikan sedikit waktunya. Di sini saya ingin bertanya sedikit ya. Coba Ibu berikan salah satu contoh penerapan restitusi tentang penerapan segitiga kalau tidak salah tadi ya. Ini kan sudah diganti slide ya Bu ya. Kalau tidak salah tadi di bagian atas, iya seperti itu. Jadi mohon dijelaskan gitu, biar supaya saya ataupun dan ibu-ibu yang lainnya itu juga sedikit paham ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih untuk Ibu Rastini yang sudah ya. Ternyata masih juga ya. Ini tentang segitiga restitusi. Permasalahan kita akan menceritakan kembali tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi misalnya sebuah permasalahan ini kita ambil anak-anak lagi istirahat. Anak-anak itu lagi istirahat, dia makan jajan, nongkrong-nongkrong di batu-batuan, biasanya di bawah pohon. Kemudian mereka itu membuang sampah sembarangan. Nah, pada saat itu kita sebagai guru sedang melewati di situ. Nah, kemudian kita melihat sebuah keadaan di mana anak tersebut membuang sampah sembarangan. Lalu validasi tindakannya kita sebagai guru, bagaimana kita memvalidasikan tindakan itu? Nah, kita menegurnya yang pertama bukan menegur dengan yang gimana langsung memarahinya, tidak. Tapi kenapa misalnya kenapa Ros kamu membuang sampah sembarangan? Lalu kita panggil dia untuk berbicara dengan kita ya, di mana di kantor misalnya ya, berdua, kita ajak diskusi berdua. Lalu setelah kita ajak berdiskusi, kita tanyakan apa yang kamu lakukan tadi menurut kamu sudah benar? Kira-kira apa yang dilakukan tadi sudah benar? Kemudian baiklah, seperti kata-kata yang pada validasi tindakan yang salah tadi. Misalnya, ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu terkadang juga pernah. Kita tanyakan, kita benarkan dulu. Kalau tindakan dia tentang membuang sampah itu sudah benar. Membuang sampah sembarangan itu sebuah hal yang benar. Padahal itu hal yang salah ya kan? Jadi validasi tindakan yang salah itu tadi, membenarkan hal-hal yang salah. Kemudian kita tanyakan, sudah kita tanyakan tadi dengan anak itu hal yang salah. Jadi apa yang kamu lakukan tadi sudah salah atau benar misalnya. Jadi si anak menjawab itu masih salah. Perbuatan yang saya lakukan tadi adalah hal yang salah Bu. Nah, barulah kita kembali ke keyakinan. Yang terakhir, yang ketiga, kita tanyakan sebuah keyakinan. Bagaimana keyakinan kelas kita kalau memang hal yang kamu lakukan tadi salah? Kita membuang sampah sembarangan itu sebuah yang salah. Jadi bagaimana keyakinan kelas kita? Dilarang membuang sampah sembarangan Bu, menjaga kebersihan. Seperti itu. Jadi hukuman yang kita berikan bukan hukuman yang kita berikan, tapi kita kembalikan ke anak tadi. Bagaimana kira-kira setelah ini, ya begitu ya. Kira-kira setelah ini apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu tadi yang salah? Nah, itu yang kita tanyakan, itu yang
dengan menanyakan keyakinan tadi. Setelah itu, apa tindakan yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan hal tadi? Misalnya si anak menjawab, baiklah ibu, saya akan membuang sampah dan mengambil sampah yang sudah saya buang sembarangan tadi. Seperti itu lebih dan kurangnya. Lebih kurang seperti itu Ibu Rostini dan ibu-ibu yang lain cara kita membuat segitiga restitusi. Nah, adakah sudah paham atau ingin contoh, kita bisa membuat contoh yang lain? Paham Ibu Rostini atau memang ada hal yang masih mengganjal? Boleh ditanyakan kembali kalau memang masih mengganjal. Atau yang lain dari budaya positif atau kebutuhan dasar pada manusia. Ingin disayangi, ya kan? Anak-anak banyak nih, kita lihat anak-anak membuat tingkah. Pada saat kita di dalam kelas, di guru istirahat di dalam kelas, ada saja membuat tingkah. Nah, itu adalah sebuah anak-anak ingin menunjukkan bahwa dia ingin diperhatikan, ingin disayangi oleh kita guru. Jadi, Bapak Ibu semuanya, anak-anak itu kenapa kalau mereka sering? Jadi setelah dari ini, dulu kita sebelum mengikuti kegiatan ini, kita menghukum anak, membuat anak, misalkan anak cari perhatian dengan kita abaikan. Tapi sekarang tolong kalau anak-anak membuat tingkah ingin diperhatikan oleh gurunya, kita perhatikan. Jangan kita memberikan hukuman. Kalau dia bersalah langsung kita berikan hukuman, tapi kita yang pertama kita berikan, kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan kita, kemudian barulah kita tanyakan keyakinan kelasnya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sampai di sini adakah yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kembali yang belum paham? Sudah? Baiklah, kalau begitu boleh kalau memberikan tanggapan dengan kegiatan diseminasi kami hari ini, silakan, boleh guru senior ataupun Ibu Nur Afsah bisa memberikan tanggapan untuk kami kegiatan diseminasi kita hari ini. Boleh maju ke depan. Silakan diberikan waktu dan tempat kepada Ibu Nur Afsah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Wali Muhammadiyatullah yang telah memberi kesempatan saya berdiri di sini. Nah, dengan paparan yang Ibu arahkan kepada kami tadi, kami rasa sudah cukup ya, dan pemaparannya tadi sangat bagus dan menjadi motivasi buat kami guru semua dan juga rekan sejawat. Nah, semoga dengan ada paparan yang seperti ini tadi, kami bisa melakukan ataupun mengikuti apa yang Ibu arahkan tadi, Ibu bicarakan tadi. Ada yang bagusnya dan sangat luar biasa. Pokoknya selamat buat Ibu Fitria dan juga rekan sejawat lah, kawannya yaitu Ibu Arisayuti. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nur Afsah yang telah memberikan tanggapan pada diseminasi budaya positif dari kami CGB Angkatan 11. Terima kasih kepada Bapak Ibu